belanja perlinsos, perlindungan sosial itu ada isinya PKH, KIP, wah segala yang untuk bansos itu cuma naik 2 kali lipat. Anggaran untuk TNI sama Polri itu naik 6 kali lipat dari 2009 ke 2026. Jadi itu kan kita lihat, oh berarti prioritasnya yang mana? Ya kelihatan dari anggarannya gitu. Nah ini apakah akan diubah atau tidak? Terutama dalam beberapa tahun ke belakang terlihat sekali bahwa suara rakyat itu tidak terrefleksi di kebijakan. Contohnya undang-undang masyarakat adat bertahun-tahun nggak terjadi. Kalau undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan elit cepet banget gitu DPR ngesahinnya. Nah kalau industri tuh memang kelihatannya dari ongkos produksi dan biaya usaha yang semakin tinggi gitu setiap harinya. Yang membuat frustrasi usaha itu kan adalah inkonsistensinya ya. Jadi masalahnya tuh adalah soal kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten. Misalnya kalau TKDN misalnya tahun ini nggak ketat, tahun depannya ketat lagi, tahun depannya dilonggarkan lagi gitu. Nah yang kayak gitu tuh membuat perusahaan tuh bingung ya menyusun strategi investasi. Agenda yang kami harapkan pemerintah dengarkan itu ya salah satunya tuh evaluasi program populis termasuk MBG yang belum dibuka mungkin diskusinya. Indonesia udah ada nih program pemberian makanan tambahan atau KMP. Nah, bagaimana berkesinambungan? Jadi memang kita harus berhenti sejenak, replanning dengan taking into account. Kita harus petakan gitu sebenarnya tujuannya apa, impact-nya mau kemana gitu. Oke, selamat datang kembali ke podcast LPM FEB UI. Hari ini kita masih melanjutkan tema yang kemarin ya, menyikapi eskalasi protes yang terjadi di Indonesia. Minggu lalu sudah dimulai oleh bapak-bapak, tidak ada perempuannya sama sekali gitu ya. Gimana nih ibu-ibu tanggapannya? Kita sibuk. Memang perempuan itu biasanya punya kesibukan yang lebih banyak gitu ya dibanding laki-laki. Kalau di kampus juga lebih banyak mengambil posisi-posisi administratif seperti itu sehingga kita lebih sibuk. Nah edisi hari ini female semuanya. Maka satu nggak di sini? Iya, ada satu lewat Zoom ya. Jadi saya Prani Sastiono, di sini juga sudah hadir Bu Putu Geniki. Halo Bu. Ada Bu Milda Irhamni. Halo. Bu Kiki Rizky Nauli dan Bu Ashintia gitu ya. Nah minggu kemarin bapak-bapak itu sudah membahas ya bahwa demo itu berakar dari kekecewaan gitu ya, akumulasi kekecewaan dari publik gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan seperti pajak, PHK seperti itu. Nah dari demo-demo ini yang unik kali ini menghasilkan beberapa inisiatif, tuntutan, desakan, aspirasi ya, ada 17+8 gitu ya, ada juga pernyataan sikap dari LPM sendiri di mana kita meminta pemerintah untuk mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang populis sehingga lebih amanah gitu ya. Pada jangka pendek, pada jangka panjang juga kita memberikan masukan bahwa kebijakan-kebijakan itu harus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan seperti itu. Jadi ada R&D, ada pengembangan SDM gitu. Nah selain dari LPM juga kita melihat ada 7 desakan darurat ekonomi dari Aliansi Ekonomi Indonesia nih, salah satu pelopornya Bu Kiki dan teman-teman di sini banyak. Dan teman-teman banyak. Ya teman-teman ekonom seluruh Indonesia gitu ya. Nah yang punya masukan-masukan. Nah mungkin pertama saya ingin mendengar nih opini ya ibu-ibu di sini mengenai tuntutan, desakan, aspirasi tersebut. Mungkin bisa dari Bu Kiki ya yang punya
desakan Bukan aku. Ini kita semua. ekonomi. Aku hanya clearing house. Juru bicara yang menyebarkan kemana-mana. Dapur. Tapi thank you Mbak Prani. Ini saat yang tepat kayaknya kita ngobrolin tentang apa sih maunya rakyat gitu ya, warga. Kalau mungkin kemarin bapak-bapak rekan-rekan kita itu ngobrolin tentang juga mengingatkan lah ya, kenapa sih warga marah gitu. Mungkin sekarang juga kita ngomongin kalau gitu sebenarnya warga tuh tahu loh apa yang dipenginin gitu. Warga yang 17+8, terus yang banyak kita lihat profesi juga banyak memberikan statement gitu ya, LPM ngeluarin, dan ekonom sekarang berbahu membahu juga ngeluarin, dan semoga juga mungkin dari profesi yang lain nih gitu. Menurut saya sih ini adalah karena kita banyak yang melihat proses respon yang diberikan itu seperti masih kayak mengambil tip of the iceberg, padahal masalah utamanya itu banyak belum diadres dan kebanyakan adalah masalah terkait masalah ekonomi. Dan kayaknya kita makanya di ekonomi itu merasa punya tanggung jawab, amanah untuk bisa menyuarakan apa yang kita lihat di data, apa yang kita analisis. Pasti teman-teman di sini ngelihat sendiri kan apa sih yang dilihat di data industri, di data ekonomi, di data pendidikan, di data lingkungan gitu, macam-macam. Jadi kita punya amanah untuk menyuarakan. Ditambah kedua, kita bela rasa lah, ada empati bersama-sama dengan warga gitu. Nah, ada dua hal yang menurut kami menggarisbawahi permasalahan ekonomi yang kita lihat, baik dalam masalah pembangunan yang gak inklusif, ada penciptaan lapangan kerja yang makin kurang berkualitas dan sebagainya. Ada dua hal, yaitu misalokasi sumber daya. Ini bukan hanya tentang gimana kita naruh uang ya, misalnya kayak kita budgeting gitu, tapi juga bagaimana kita mendorong industri atau enggak sektor yang harusnya didorong. Itu kita sebut namanya misalokasi. Kedua adalah rapuhnya institusi karena adanya konflik kepentingan dan terutama karena ada konflik kepentingan. Jadi kenapa institusi ngaruh? Karena semua kebijakan ekonomi itu ditentukan pada akhirnya oleh keputusan politik. Itu sesuatu yang harus kita nafikan. Jadi di sini kita sama-sama memberikan masukan, dan menurut aku nggak ada tuh yang gontok-gontokan ya, apalagi yang emang sesama ekonom LPM itu masukan cepat yang kita buat mungkin lebih menyeluruh. Ini sama-sama saling membangun sih. Jadi ini seru sih kayaknya, the next era of collaboration. Wah, amin, warga berkolaborasi dengan semuanya. Gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang banyak tahu gimana di mikro nih, bisa cerita. Iya, mungkin kalau Bu Niki gimana Bu Niki? Kan memang kalau yang 17+8 itu mungkin banyak yang mengenai keamanan seperti itu ya. Tapi dibahas juga mengenai isu labor, lalu juga dari LPM dan aliansi ekonomi juga banyak sekali gitu ya mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, program populis gitu. Kalau Bu Niki nih seperti apa nih inputnya? Terima kasih Bu Prani, teman-teman semua. Saya kedengeran kan ya? Kedengaran. Jadi maafkan join online, padahal pengen banget bareng-bareng di ruang podcast LPM. Mungkin sebelumnya saya ingin menyerukan semangat women researchers di LPM. LPM punya banyak sekali key sama expert yang perempuan, termasuk Mbak Fitu nih, organizer podcast kita. Tapi memang kita lebih sibuk ya dibanding bapak-bapak ya, jadi baru sempat podcast sekarang. Teman-teman semua, kalau dari saya mungkin dari kejadian-kejadian yang terjadi selama ini beberapa minggu terakhir, mungkin seruan pentingnya adalah gimana kalau kita pause berhenti sejenak untuk memikirkan gitu, betapa pentingnya planning, perencanaan di dalam dan sebelum membuat kebijakan. Beberapa waktu terakhir ini saya kebetulan berusaha untuk mengerti gitu, mungkin pola pikir dan juga arah tujuan pembangunan pemerintah saat ini dengan membaca teks-teks termasuk tulisan-tulisan Profesor Sumitro terkait ekonomi kerakyatan,
demokrasi, gradasi demokrasi, kembali lagi membaca buku-buku sejarah tentang Keynesian economics. Aduh maaf banget ya, aku baru habis conference, jadi banyak keluar teori-teori gitu. Padahal tadi udah diingetin sama Mbak Vi itu nggak boleh banyak teori gitu. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip perekonomian yang disebutkan di dalam ekonomi kerakyatan itu sangat bagus gitu ya. Jadi echoing seruan Kak Kiki tadi terkait pentingnya kolaborasi gitu, pentingnya planning tidak tergesa-gesa, apalagi menyangkut kesejahteraan rakyat gitu. Kebetulan yang saya amati saat ini di LPM adalah isu-isu terkait Beyond GDP, tolak ukur gitu. Karena apa yang kita ukur itu membentuk tindakan dan kebijakan yang kita jalankan gitu. What we measure shape what we do gitu. Angka-angka dan evidence ya, itu juga butuh jelas dan butuh kuat gitu sebelum kami melakukan kebijakan. Jadi pentingnya planning, pentingnya juga evidence-based policy. Mungkin dari saya segitu dulu pemantiknya Bu Prani, nanti boleh lebih detail lagi gitu terkait masing-masing kebijakan yang saat ini diserukan oleh pemerintah. Oke. Kalau Bu Milda nih gimana nih, Bu Milda? Mungkin yang pertama aku appreciate banget bahwa LPM dan di sini terlihat sekali bahwa ada banyak kekecewaan, tapi mudah-mudahan dengan kekecewaan itu kita bisa menjadikannya sebagai landasan untuk jadi sesuatu yang lebih baik. Mungkin aku ingin bahas spesifik bagian spesifik dari salah satu 7 desakan ekonomi. Jadi aku sangat menghargai bahwa ada desakan ke-7 itu spesifik soal kualitas institusi. Karena aku sebenarnya ingin membahas soal kekerasan dan bagaimana media itu merepresentasikan kekerasan yang terjadi pada saat demo kemarin. Mungkin yang ingin aku highlight adalah yang perlu kita ingat riot itu tidak terjadi sampai ada seseorang meninggal. Jadi kekerasan itu tidak terjadi di dalam vakum. Artinya kekerasan itu seringkali kalau ada kekerasan pada saat demonstrasi itu merupakan reaksi dari represi dari pemerintah. Kalau kita lihat, karena itu kan nature-nya manusia ya. Kalau ditembak sama dilemparin gas air mata, ya kita kan nggak jawaban demonstrasi itu adalah senyum terus salaman sama aparat ya kan. Jadi apabila pemerintah ingin berkomunikasi dengan rakyat dengan baik, apabila pemerintah berkomunikasi dengan rakyat itu melalui kekerasan, maka kekerasan adalah bahasa yang akan dipakai oleh rakyat. Jadi apabila pemerintah ingin menormalisasi, ingin melakukan peningkatan dari sisi komunikasi dengan rakyat, maka pemerintah itu harus menunjukkan kesungguhan dalam cara mereka berkomunikasi. Kalau komunikasinya dilakukan dengan kekerasan, maka rakyat juga akan membalas dengan kekerasan. Dan juga seringkali banyak wacana yang muncul soal, ini ada provokator, ada penunggang, dan seterusnya. Apabila tidak ada represi, maka provokator itu mungkin probabilitas dia untuk memprovokasi itu akan semakin kecil. Apabila tidak ada gas air mata, mungkin orang juga reaksinya akan berbeda, ya kan? Apabila tidak ada peluru, maka orang juga tidak akan reaksinya juga akan berbeda. Jadi saya ingin menggarisbawahi ini dan kembali lagi ke pernyataan Kiki soal bahwa keputusan ekonomi itu dipengaruhi oleh keputusan politik. Kita tidak akan bisa membangun ekonomi yang baik apabila kondisinya itu represif, terus juga banyak kekerasan. Jadi ini cost-nya itu, jadi yang kita harus lihat kembali itu tidak hanya kekerasan dari grassroots, tapi juga kekerasan dari negara. Dan kalau kita pikirkan, korupsi itu kan sebenarnya adalah kekerasan buat masyarakat, ya kan? Karena sumber daya yang seharusnya dipakai untuk kemaslahatan masyarakat, tapi kemudian hanya dipakai untuk
orang-orang tertentu, kemudian pungutan liar dan seterusnya. Jadi masyarakat itu sebenarnya ada banyak, kalau kita istilahnya Menjadi microaggression korban gitu. Kalau perempuan Gini-gini kan, nih. kalau perempuan kan sangat Zoom. familiar ya dengan yang namanya microaggression gitu. Tapi itu yang sering kita underestimate, yang sering kita nggak perhatikan, kita tidak menganggap bahwa itu kekerasan. Padahal itu kan sebenarnya adalah kekerasan ekonomi. Karena hak yang seharusnya punya rakyat, tapi kemudian jadi ya tidak Untuk dipedulikan kepentingan gitu. golongan. Hanya untuk kepentingan golongan atau elit tertentu. Mungkin dari aku itu dulu. Jadi saya appreciate yang Desakan 7. Terima kasih teman-teman Aliansi Ekonom. Mungkin sebelum ke Bu Ashin, aku juga mau apresiasi ya rakyat itu masyarakat saling membantu masyarakat sehingga tidak tergaslight gitu ya, sehingga iya, kemarin betul. kekerasan itu tidak tereskalasi gitu. Menurut saya informasi yang diberikan gitu ya melalui sosial media gitu, Betul. bahwa kita harus saling menjaga itu Warga jaga warga. Iya, warga jaga warga itu works quite well gitu ya, dan sangat job, perlu warga. sangat perlu diapresiasi gitu. Betul. Bahkan teman-teman sadar nggak sih, ini kita bajunya color coded loh. Kita sengaja pakai Kita udah kayak baju buah lapis nih kalau hijau, Nagasari, pink, dan Nagasari. biru Nagasari. gitu kan, supaya mencerminkan si warga jaga warga kemarin itu. Iya, kalau Bu Ashin gimana? Mungkin Bu Ashin ini satu-satunya industrial economist kita gitu ya. enggak satu, ada 4 apa 5 gitu. Maksudnya sekarang Tapi di Indonesia jarang ngomong-ngomong ya. iya. Oh, jarang. Jadi one of a kind. Ya. Ya sebenarnya sih kalau saya ya ngelihatnya kemarin tuh memang banyak tuntutan-tuntutannya, terutama itu yang terkait dengan masyarakat gitu ya, dengan ya individu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat industri gitu, sebenarnya tuh keluhannya tuh sejalan juga gitu. Pengusaha tuh keluhannya sama dengan masyarakat pada umumnya gitu, bahwa ya hampir semua ngomongin biaya-biaya yang makin tinggi gitu kan pada dasarnya. Nah kalau misalnya memang masyarakat gitu melihatnya ada di kebutuhan pokok, nah kalau industri tuh memang kelihatannya dari ongkos produksi dan biaya usaha yang semakin tinggi gitu setiap harinya. Dan ini sebenarnya juga terkait ya dengan tadi kekerasan ekonomi yang dibilang sama Mbak Mimi gitu. Karena memang kalau kita telusuri gitu, misalnya dari World Bank Enterprise Survey yang juga dituangkan di dalam outlooknya LPM, itu kan juga menyebutkan ya bahwa masih sebanyak sekitar 20% perusahaan itu mengaku diminta suap gitu. Dan itu kan yaitu pungutan liar tadi yang merupakan sebenarnya kekerasan di dalam ekonomi yang memberatkan gitu, yang sebenarnya perusahaan tuh jadi membayar sesuatu yang seharusnya tidak dia bayar gitu. Nah dan ya nggak cuman itu, kalau tadi kita bilang juga soal institusi misalnya, kalau tadi mau ngomongin pungutan liar, ini juga izin tuh juga masih panjang ya perjalanannya. Izin masih rata-rata 9 hari, konstruksi itu bisa sampai 7 hari. Nah, dan itu lama gitu ya. Artinya memang ya ini tuh masih sangat sulit, terutama juga akses kredit itu juga masih jadi hambatan dan lain-lain. 78% investasi itu masih dibiayai sama modal sendiri. Artinya perusahaan dan juga UMKM itu memang sulit tumbuh gitu karena tidak punya pembiayaan eksternal yang cukup. Dan ya ini menambah lapisan biaya yang membuat Indonesia tuh jadi lebih mahal dibandingkan negara lain. Nah jadi kalau saya sih ngelihatnya wajar sekali ya gitu kalau muncul 7 desakan darurat ekonomi. Dan dari 7 desakan itu sebenarnya ada hal-hal yang ingin saya highlight yang paling terkait gitu dengan isu yang saya angkat. Pertama adalah terkait dengan penyederhanaan prosedur, memangkas rantai birokrasi, lalu kemudian juga memastikan transparansi dan akuntabilitas itu sangat penting. Nah, mungkin di situ juga ada dibahas terkait dengan TKDN gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sendiri TKDN atau tingkat komponen dalam negeri itu bukan besarannya sebenarnya yang jadi masalah, karena memang ada yang bilang terlalu tinggi, ya betul juga sih karena harga-harga itu jadi ya kita jadi nggak kompetitif gitu kan. Tapi kalau dibilang nggak jangan ada TKDN ya juga enggak gitu kan sebenarnya, karena ada TKDN itu membuat
beberapa industri high tech itu masuk ke Indonesia gitu. Tapi sebenarnya yang membuat frustrasi usaha itu kan adalah inkonsistensinya ya gitu. Jadi masalahnya tuh adalah soal kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten. Misalnya kalau TKDN misalnya tahun ini nggak ketat, tahun depannya ketat lagi, tahun depannya dilonggarkan lagi gitu. Nah yang kayak gitu tuh membuat perusahaan tuh bingung ya menyusun strategi investasi. Jadi memang kalau terkait dengan ini ya kebijakan-kebijakan itu nggak hanya terkait dengan industri sih, itu memang juga harus realistis dan konsisten ya, bukan diperlakukan sebagai aturan yang berubah-ubah. Dan sebenarnya itu tuh juga kalau kita sandingkan dengan rilis dari LPM kemarin yang ada 9 langkah jangka pendeknya LPM, itu tuh banyak irisannya ya gitu. Karena kalau tadi ya perampingan birokrasi itu kan akan memangkas ongkos usaha. Nah langkah jangka pendek LPM itu juga bicara terkait dengan transparansi data ekonomi gitu. Sebenarnya ini bukan cuman masyarakat aja yang perlu percaya gitu kan, tapi investor tuh juga perlu percaya gitu. Karena kalau mereka nggak percaya, datanya nggak bisa dipercaya, ya investor juga nggak akan naruh investasi di Indonesia gitu. Kebijakan untuk kelas menengah itu juga sangat penting karena ya pasar utama dari UMKM dan manufaktur itu kan sebenarnya adalah kelas menengah gitu. Dan soal tata niaga pangan juga itu juga penting ya, karena ya mungkin nggak terkait langsung gitu ya sama industri, tapi memang menjaga margin industri makanan itu penting sebagai salah satu sektor manufaktur terbesar di Indonesia. Nah ya ada hal-hal lain juga sih, kayak biasanya biaya logistik itu juga masih kita perlu perbaiki, pembiayaan untuk UMKM. Ya, dan terakhir biaya-biaya informal itu tadi ya harus diberantas gitu. Jadi kalau misalnya demo kemarin itu adalah alarm sosial, terus kemudian ada 7 desakan darurat ekonomi yang menegaskan urgensi respon cepat. Sebenarnya rilis 9 poin LPM ini tuh membantu untuk melihat ya arah kebijakan tuh harusnya kemana. Nah kalau dari sisi industri memang benang merahnya tuh jelas, kita harus turunkan biaya yang tinggi dan memulihkan kepercayaan gitu lewat data-data yang kredibel dan juga birokrasi yang lebih sederhana. Mungkin itu sih. Oke. Aku boleh nambahin nggak? Iya boleh. Ini kayak aku pengen nambahin yang tadi Ashin bilang, segala biaya yang dihadapin oleh masyarakat sama usaha ya. Ini kalau kita dengar nih kan di TV, bukan TV ya, maksudnya kayak di sosmed juga suka ada elites gitu ngomongnya bilang kalau anak muda kalau mau cari kalau nggak dapat kerja, buat kerjaan dong, buat usaha dong. Nah kalau usahanya aja kayak gini kan, usaha aja semahal ini tuh nggak semua orang punya modalnya gitu kan. Ditambah pengangguran untuk 15-24 tahun itu consistently the past 9 years selalu lebih tinggi dari 15%. Jadi kayak pertama mereka emang berusaha mencari kerja susah, tapi disuruh usaha. Lah kalau misalnya mau buat usaha udah harus bayar pungutan ini, pungutan itu, ya tentu jadinya nggak bisa buat ya yang punya modal aja. Mana menurut World Bank juga untuk bikin usaha baru tuh butuh 65 hari loh, tuh 2 bulan lebih ya untuk izinnya aja gitu. Jadi itu udah lapar duluan. Udah mikir kayak mendingan aku ngapain ya? Iya. Dan kalau kita lihat statistik sebelumnya juga UMKM yang survive 1 tahunnya gitu ya, itu kan sedikit gitu ya. Bisnis yang bisa survive sustain seperti itu juga tidak besar gitu, sehingga memang ada resiko ya di situ. Dan dengan kekerasan, dengan isu yang kita punya, itu resiko akan semakin tinggi gitu ya. Jadi memang kebijakan itu juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut gitu ya. Memang kebanyakan dari pekerja kita kan informal ya sekarang. Dan UMKM salah satunya. Selain mungkin gigs workers gitu ya. Mungkin ada yang mau mengomentari nggak? Mungkin komentarku cuma satu, nggak semua orang juga punya keahlian untuk jadi pengusaha gitu. Ada yang mau jadi karyawan, betul. Dan itu kan sah-sah aja, kita nggak bisa memaksa semua orang itu jadi entrepreneur gitu. Jadi ya sebenarnya itu ada masalah struktural sebenarnya yang terjadi di perekonomian kita yang perlu ditanggapi oleh pemerintah gitu.
Dan mungkin nanti kita balik lagi ke sini ya. Ada juga isu bahwa apakah memang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa melalui UMKM gitu. Itu mungkin next question juga gitu kan. Nah, mungkin saya teruskan lagi ya perbincangan kita tentang desakan masyarakat ini. Nah, sebenarnya kan pemerintah sudah memberikan respons terhadap desakan-desakan ini gitu. Misalnya DPR gitu ya sudah partai sudah menonaktifkan, dan DPR juga menyatakan bahwa tidak akan mendapatkan tunjangan gitu ya anggota-anggotanya yang kemarin memiliki masalah dan dinonaktifkan gitu. Juga sudah merilis gitu ya tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh anggota DPR gitu. Dan kita lihat memang beberapa tunjangan itu sudah dihapus gitu ya, walaupun muncul items-items yang lain gitu ya. Ternyata kalau di compare samping-sampingan, loh kok ini dihilangin tapi kok naik ya gitu kan. Kapan kita kayak gitu? Coba bos LPM bisa nggak seperti itu? Transparansi tapi dinaikin. Nah, Pak Presiden juga kan sudah menanggapi gitu ya, bahwa dari 17+8 itu memang ada yang memang make sense gitu ya, ada yang memang beliau open to discussion gitu. Termasuk sudah membuat badan independen untuk menangani masalah buruh dan PHK. Nah, lalu juga Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa tidak akan ada pajak baru tahun depan gitu, walaupun akhirnya sepertinya yang kita dengar akan reshuffle gitu ya. Iya. Udah sejam yang lalu. Reshuffle. Soalnya langsung habis ngajar ke sini gitu ya. Jadi belum updated. Syok banget saya habis ngajar buka. Kenapa ini tahu-tahu? Terus tadi telat kita lagi mulai kan, teleponin ini reshuffle. Bukan berarti kita ini aja. Tapi kita memastikan ini beneran apa udah fix apa belum gitu, karena ini benar-benar surprising gitu ya. Ya. Tidak disangka ya. Mungkin. Atau seharusnya sudah terjadi kapan gitu. Mungkin. Ups. Nah, kita kembali lagi ya. Kalau Bu Milda, Bu Nikin ya, Bu Kiki dan Bu Ashin, menurut ibu-ibu ini nih, respons pemerintah ini sebagai awal nih sudah cukupkah gitu? Apakah ini signal yang baik gitu? Apakah memang masih harus ada perbaikan? Karena memang dari tuntutan-tuntutan tadi tuh tidak semuanya ya bisa kita resolve dalam waktu yang singkat gitu. Nah, tapi gimana nih tanggapannya terhadap respons-respons tersebut? Aku dulu. Kayaknya kita Aku. Sepertinya ini kita karena ibu-ibu ya biasa mungkin ya, pasti biasa pernah punya budget nih, teman-teman juga pasti punya budget kan. Apa yang menurut kita nih, kosmetik tuh skincare aku tuh penting, pasti kan jadinya kita akan alokasikan kan. Terus menurut aku tuh aku harus ada healing pokoknya 3 bulan sekali, pasti jadi dialokasikan kan. Nah, terlalu dikit 3 bulan sekali. Ya tergantung kalau segmen masyarakat seminggu sekali itu kan, berarti pasti dialokasikan. Itu berarti prioritas bagi keluarga Ibu Ashin. Nah, mari kita lihat keluarga Republik Indonesia. Nah, di mana kita bisa melihat prioritas dari keluarga Republik Indonesia ini dari anggaran pemerintahnya contohnya. Kita lihat dari situ aja menurut kami ya, dan ini yang kita sebutkan di desakan juga, dan juga di LPM ya, yang dirilis LPM gerak cepatnya tuh apa. Jadi kalau kita lihat tunjangan mungkin udah berturun, tapi yang big chunk atau elephant in the room itu belum diadres. Misalnya apa? Dan ini bukan sesuatu yang terjadi saat ini aja, tapi ini udah akumulasi dari beberapa administrasi yang sebelumnya. Misalnya belanja perlinsos, perlindungan sosial itu ada isinya PKH, KIP, segala yang untuk bansos itu cuma naik 2 kali lipat dari 2009 ke 2026 ya. Imagine itu berapa, dari anak masih mungkin SD, sekarang anaknya udah lulus kuliah ya. Nah, sedangkan
anggaran untuk TNI sama Polri itu naik 6 kali lipat dari 2009 ke 2026. Jadi itu kan kita lihat, oh berarti prioritasnya yang mana? Ya kelihatan dari anggarannya gitu. Nah ini apakah akan diubah atau tidak? Kedua, untuk yang sekarang ini kita mengalokasikan 37% dari APBN atau sekitar 1.400 triliun untuk program-program populis. Nah, apakah ini adalah sesuai dengan prioritas yang sedang kita pengen atasi? Misalnya kalau di pemerintahan sekarang kan misalnya, oh kita pengen buat ketahanan pangan, ingin membangun human capital gitu. Apakah caranya dengan program-program ini dan dengan biaya langsung 1.400? Nah, apakah ada alternatif lain? Nah, ekonom tuh selalu kayak gitu. Ada nggak sih alternatif lain? Jadi mungkin mana nih yang paling optimal gitu ya sebenarnya. Apakah dicoba dulu? Mungkin baiknya kita coba dulu untuk skala segini. Oh bener ini yang paling optimal. Oh yang ini tidak berjalan optimal. Oke kalau gitu kita akan gunakan yang lain yang optimal aja. Nah diskusi itu sepertinya masih kita tunggu gitu untuk pemerintah lakukan. Dan kayaknya kalau ngelihat dari banyak warga yang langsung turun rembuk untuk ngasih, pada dasarnya kan tuntutannya ini adalah gue bantuin lo mikir lah gitu kan. Jadi anggap aja ini kita pemerintah, DPR ini bukan hanya pemerintah ya, tapi semua perangkat negara menurut kami ya, termasuk perangkat yudikatif, legislatif dan eksekutif. Ini tuh ajakan untuk kita mau kerjasama untuk cari yang terbaik buat negara. Kalau netizen bilangnya kan kayak rakyat kita bosnya ya, karyawan-karyawan kita. Ya udahlah kalau nggak mau dianggap ada subordinat superordinat, ya udah anggap aja nih kita kerjasama aja gitu, kerja kelompok. Gitu sih. Siapa nih berikut? Niki belum ini dari tadi. Terima kasih Bu Kiki, Bu Prani, Bu Acin dan Bu Milda. Jadi pas banget nih Kak Kiki baru habis ngomongin tentang anggaran ya, dan bahas tentang perlinsos. Sama Indonesia komponen perlinsosnya salah satu yang paling kecil ya dari persentase GDP dibanding negara-negara lain, bahkan negara di ASEAN. Terus mungkin agenda yang kami harapkan pemerintah dengarkan itu ya salah satunya itu evaluasi program populis termasuk MBG yang belum dibuka mungkin diskusinya gitu, termasuk podcast ini gitu. Di dalam sebuah demokrasi itu nggak akan berhasil kalau misalnya nggak ada kebebasan untuk berbicara ya ibu-ibu ya nggak gitu. Di literatur tentang famine atau kelaparan itu kalau misalnya ada kebebasan berbicara itu bisa menjadi ombudsman gitu, kayak check and balances gitu, untuk memastikan bahwa pembangunan gitu, kalau GDP growth yang ditargetkan itu tuh siapa yang menikmati gitu. Jadi dinikmati dengan tidak meninggalkan siapapun gitu, atau leaving no one behind. Kalau dalam hal kebijakan atau agenda prioritas pemerintah sekarang gitu, selain tentunya penganggaran yang baik gitu, menurut aku butuh juga karena sekarang udah banyak yang udah jalan ya gitu. Mungkin beberapa hal yang penting itu adalah planning gitu ya, pause sejenak gitu. Pemetaan teori optik bahasa Indonesia apa ya? Teori perubahan gitu ya, proses perubahan gitu. Jadi programnya itu impactnya mau apa gitu, terus jalan menuju impactnya bagaimana gitu. Berarti kan butuh planning ya. Lalu intervensinya mungkin dan pemirsa ya kan. Sama butuh juga sistem integrated monitoring dan evaluasi gitu. Nah itu gimana kita bisa saling membantu gitu, PM sebagai lembaga independen gitu, dan tentunya kampus-kampus kita di Indonesia yang isinya tuh banyak banget expert yang paham gitu di lapangan seperti apa gitu, itu kami bisa membantu di dalam proses monitoring evaluasi. Kalau dalam hal MBG gitu, memang ini kebijakannya sangat dekat di hati gitu ya, maksudnya terkait akses nutrisi untuk anak gitu. Kebijakan yang tentunya memastikan bahwa akses nutrisi itu mencukupi, tentunya bagus gitu tujuannya gitu, tapi pelaksanaannya gimana nih caranya gitu supaya seefektif mungkin dan benar-benar kena ke target-targetnya gitu. Jadi misalnya untuk MBG gitu, harapannya yang dijadikan target kinerja gitu setelah misalnya teori proses atau tadi apa ya, teori of change, pemetaan proses perubahan itu dilakukan,
itu goalnya jangan outputnya aja, seperti kayak berapa banyak Anak yang menerima anak yang terjangkau atau anak yang di-serve makanannya gitu. Tapi ya impact ke depannya gitu kan, apa aja nih yang ingin dicapai gitu. Dan semakin kesini programnya semakin banyak nih target capaiannya, misalnya tidak hanya nutrisi, ini kan harapan kita juga ya, jadi tidak hanya keseimbangan akses nutrisi dari anak-anak yang memiliki masalah akses gizi, sampai ke Indonesia sekarang isu obesitas juga mulai meningkat gitu ya. Jadi itu juga harusnya ada juga di dalam pemetaan. Lalu juga ada target terkait kehadiran sekolah gitu, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi skor PISA kita yang miris banget sekarang itu bagaimana. Lalu ada target juga terkait pertumbuhan perekonomian daerah. Nah, kalau misalnya kita udah ada ini nih di pikiran kita, nah gimana caranya kita memetakan kebijakannya supaya kena nih ke target yang ini gitu. Nah, isu yang berikutnya adalah possibility, istilahnya di dalam perekonomian crowding out effect nih. Jadi tuh kita bisa belajar dari negara lain, mungkin yang Indonesia nggak ada yang mirip sama kita gitu, karena kita gede banget, terus kita archipelago kepulauan gitu. Tapi mungkin India nih yang bisa memberikan sedikit pemahaman gitu. Di India itu ada beberapa eksperimen ya, penelitian eksperimen, karena mereka melakukan pilot dulu gitu. Jadi kita juga bisa belajar hal yang sama gitu, untuk berhenti sejenak, melakukan pilot dulu, memahami efeknya dan memahami bagaimana kebijakan baru ini berinteraksi dengan kebijakan-kebijakan yang lama. Nah, di dalam konteks India itu memang sudah ada warning signs gitu untuk crowding out effect ini, yaitu maksudnya kebijakan yang baru ini itu tuh tidak berkesinambungan dengan kebijakan yang sudah ada, sehingga efeknya tuh malah malah either nggak ada efek atau malahan jadi nggak signifikan mempengaruhi peningkatan indikator-indikator yang ingin dicapai. Jadi misalnya, nah ini kalau kata Mbak Visu ini mungkin terlalu abstrak gitu ya, kalau Bapak Ibu semua. Keluarin aja. Jadi misalnya nih, untuk stunting itu nggak ada nih one size fit all policy, nggak ada one like silver bullet solution gitu. Solusinya itu harus banyak gitu, harus kena ke ibu hamil, ke balita anak 1000 hari pertama. Nah, Indonesia udah ada nih program pemberian makanan tambahan atau PMT. Nah, bagaimana kita petakan MBG biar bisa berkesinambungan gitu, jadi tidak berlawanan tapi malah komplementari dari PMT. Jadi misalnya PMT itu supplementary meals atau pemberian makanan tambahan, tapi MBG itu satu menu di makanan utama gitu. Lalu mungkin yang untuk kena yang berikutnya itu kan tadi kan tidak hanya nutrisi, tapi ada isu pendidikan juga dan isu pembangunan daerah. Tadi Bu Asin, Bu Kani dan semua udah mulai membahas terkait UMKM. Gimana caranya kebijakan-kebijakan baru ini tuh bisa juga mendukung pertumbuhan UMKM gitu. Gimana caranya, mungkin yang pertama gitu kan, gimana caranya kita mengikut sertakan penduduk masyarakat gitu di dalam pemetaan kebijakannya gitu. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan lokal menu, lokal produce di dalam pembuatan kebijakannya atau di dalam supply chain kebijakannya. Sebenarnya tuh di Indonesia udah ada nih model-modelnya, terutama di madrasah-madrasah atau pesantren. Mereka tuh bahkan ada madrasah yang lokal produce-nya atau produce-nya sendiri tuh mereka benar-benar ngambil dari petani di setempat. Ada yang bahkan nanam bahan makanan sendiri gitu. Lalu MBG juga belum, walaupun mungkin sudah mulai dipikirkan gitu, tapi harus nih mulai memikirkan terkait inklusivitas kebijakannya. Bagaimana membuat menu yang maksudnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi di daerah tersebut. Kalau misalnya ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, itu juga bisa diperhatikan. Nah, oleh karena itu input dari sekolah dan orang tua juga penting gitu. Lalu mungkin apakah bisa dipikirkan misalnya kayak opsi-opsi opt-in atau opt-out, atau malahan mungkin opt-in
Jadi kalau kita mau menerima MBG kita harus opt-in gitu. Jadi mungkin ini hal ya. tersebut juga mungkin bisa dipikirkan gitu sebelum kita bisa roll out massal gitu. Tapi tentunya dibutuhkan pilot study dulu gitu untuk memahami dinamika di daerah, dan Indonesia ini sangat vibrant gitu, masyarakatnya juga dietary preferences-nya juga sangat vibrant. Mungkin aku udah kepanjangan ya Bu Prani, sampai unek-unek keluar semua nih. Saking gemes dan semangat. Semangat banget nih. Memang ini Semangatnya luar biasa. dekat ya ke hatinya Bu Niki isu MBG ini. Jadi memang kita harus berhenti sejenak, replanning gitu ya, dengan taking into account banyak hal yang ada di daerah, kebutuhan dari anak itu sendiri gitu ya, dan juga kita harus petakan gitu sebenarnya tujuannya apa gitu kan, impactnya mau kemana gitu. Nah kalau sudah berjalan ya harus dimonitoring dan evaluasi seperti itu ya, dan Bu Niki siap untuk membantu monitoring dan evaluasi ya. Kalau ditanya saya apakah yang dilakukan pemerintah sekarang itu sudah cukup, ya masih jauh dari cukup, karena permasalahan kita kan sangat struktural ya, permasalahan kita banyak, dan yang sekarang baru diadres itu adalah soal kenaikan gaji DPR dan dorongan yang segala macam itu. Kita belum ngomongin soal transfer ke daerahnya. Kemudian kita belum ngomongin, dan ini kan sebenarnya masalah menahun. Sebagai contoh, undang-undang masyarakat adat itu udah dicanangkan dari 2009 sampai 2025 belum terjadi. Ini kalau anak lahir udah lulus SD. Jadi dari situ saja kelihatan bahwa prioritas pemerintah itu bukan menanggapi suara rakyat. Kan kalau demokrasi itu kan katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi pada saat ini kita sejauh ini, terutama dalam beberapa tahun ke belakang, terlihat sekali bahwa suara rakyat itu tidak terrefleksi di kebijakan. Contohnya, undang-undang masyarakat adat bertahun-tahun nggak terjadi. Sekarang mungkin ada hikmahnya dengan semua demonstrasi ini. Sekarang muncul lagi keinginan dari pemerintah untuk melihat soal undang-undang perampasan aset. Jadi itu tuh masyarakat itu, kalau kan ada orang DPR ya atau siapa yang bilang masyarakat itu nggak tahu apa-apa. Sebenarnya enggak, masyarakat itu tahu. Masyarakat itu bisa melihat bagaimana pemerintah membuat kebijakan. Kalau undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan elit cepet banget gitu DPR ngesahinnya. Tapi lihat undang-undang yang mewakili suara rakyat. Kenapa undang-undang yang mewakili suara rakyat yang diinginkan oleh rakyat bertahun-tahun sampai harus demo baru kemudian dibicarakan? Masa tiap kali kita mau sesuatu kita harus demo? Berarti ada komunikasi yang memang harus dirubah. Yang sekali lagi saya kembalikan ke pernyataan saya yang pertama gitu. Jadi pemerintah perlu melihat benar-benar apa itu sebenarnya suara rakyat gitu. Oke. Mungkin kita sampai ke segmen yang terakhir gitu ya. Sebelum kita tutup, ini kan desakan itu cukup banyak gitu ya. Aspirasi dari masyarakat itu banyak. Tidak semuanya bisa di-resolve dalam jangka pendek. Ada yang mungkin lebih prioritas dari yang lain. Kalau menurut ibu-ibu di sini, apa sih sebenarnya yang mungkin prioritas, terus ke depannya harus seperti apa gitu? Mau dari mana nih? Mungkin Bu Kiki? Yang lain dulu. Yang lain? Aku dulu. Ya udah aku dulu deh. Ya cepat selesai. Mungkin yang kalau kita lihat benang merahnya ya dari segala tuntutan itu, yang segera kita perlukan itu adalah sebenarnya evidence based policy making, yaitu kebijakan yang berdasarkan data dan bukti gitu. Ini saya contohkan aja kayak kemarin di podcast sebelumnya itu kan kita membicarakan soal transfer ke daerah. Jadi LPM pada dasarnya meminta pemerintah mereview kembali soal penurunan transfer ke daerah. Kemudian ada tanggapan nih dari Kemenq. Mereka bilangnya, ini saya quote langsung biar nggak salah gitu. Jadi Kemenq bilang bahwa
Program prioritas yang sebelumnya tersebar di daerah kini sebagian dikerjakan oleh kementerian teknis. Dan ini akan sangat beragam. Ini saya quote verbatim ya, sesuai dengan apa yang ada di media. Jadi saya nggak tahu, kecuali medianya salah quote ya. Kalau itu bukan salah saya. Dan ini akan sangat beragam sesuai dengan program dan jenis kapasitas yang dimiliki oleh daerah saat ini. Tapi yang cukup menggelitik buat saya adalah pernyataan ini, kebijakan dana transfer ke daerah itu tidak berkurang, namun diberikan dengan cara yang berbeda. Ini tergantung siapa yang melaksanakannya. Misalnya membangun sekolah ini akan dibangun kementerian langsung atau pemerintah daerah. Jadi kalau reaksinya seperti ini untuk TKD, saya baca ini, saya bukannya tentrem, tapi malah tambah gelisah. Ini maksudnya apa gitu? Ini artinya apakah nanti untuk bangun sekolah itu pemerintah pusat yang akan melakukan gitu? Atas basis apa? Apa evidence-nya, apa buktinya bahwa pemerintah pusat itu akan lebih efektif membangun sekolah di daerah dibandingkan pemerintah daerah? Oke. Kalau misalnya pemerintah pusat kemudian bilang, tapi daerah itu banyak kapasitasnya nggak oke, pemdanya dan seterusnya. Menurut saya problemnya itu adalah bukan artinya pemerintah pusat itu harus take over pekerjaan yang ada di Pemda. Tapi bagaimana tugas dari pemerintah pusat itu adalah bagaimana caranya meningkatkan kapasitas pemerintah daerahnya, disekolahin kayak gimana kalau LPDP termasuk pembiayaan pendidikan bagi orang-orang di dinas di Pemda. Terus dalam kaitannya ini mungkin juga ada kaitannya dengan yang dibilang oleh Niki. Jadi kalau kita lihat kebijakan nasional itu kadang-kadang saya merasa seolah-olah kayak pemerintah nasional itu tidak menyadari betapa besarnya Indonesia dan challenge yang tantangan-tantangan itu akan sangat berbeda. Kita itu sangat diverse. Tiba-tiba saya lupa bahasa Indonesianya. Sangat diverse gitu kan. Kita banyak pulau, banyak bahasa, banyak kultur gitu. Jadi apa yang mungkin bekerja di Jakarta belum tentu akan bekerja dengan baik di daerah lain. Bahkan apa yang bekerja di Sumba belum tentu bekerja di Labuan Bajo gitu. Jadi kenapa perlu kehati-hatian dan scaling dan memikirkan soal scaling up proses dalam penerapan kebijakan. Jadi nggak bisa misalnya ada kebijakan baru langsung dipaksa satu negara harus melakukannya dengan logistik seperti ABC. Oke. Contohnya aja kayak PKH. PKH itu kan juga prosesnya itu panjang. Kita pilot dulu, ya kan? Jadi saya ingin menekankan karena Indonesia itu sangat luas, sangat berbeda dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka kita perlu melakukan, pemerintah itu perlu dalam proses pengambilan kebijakan itu berbasis bukti dan ada proses di mana kebijakan itu dites dulu. Ini benar nggak sih? Dan pada saat pemerintah ngetes, jangan yang mengevaluasinya itu adalah pemerintah sendiri gitu. Masa yang ujian pemerintah, yang meriksa juga pemerintah gitu. Ya harus lembaga lain gitu. Kalau mahasiswa kita ujian kan juga yang ngawasin kan bukan mahasiswanya gitu kan. Kan ada asistennya yang ngawasin. Jadi proses transparansi, kemudian proses dalam pembuatan kebijakan berdasarkan bukti ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan karena membuat kebijakan yang baik itu nggak gampang, jadi harus ada kehati-hatian dan kesungguhan gitu. Oke. Mungkin sudah panjang, maaf. Oke, mungkin yang lain short comments gitu ya, ada yang mau. Kalau aku mungkin pendek aja ya. Ini Mbak Mimi, aku boleh nambahin nggak? Soalnya tadi Mbak Mimi kalimat terakhirnya tuh perlu kesungguhan gitu kan. Ini mungkin saya juga izin ini ya garis bawah kesungguhan itu gitu. Kebijakan-kebijakan besar ini termasuk terkait akses nutrisi melalui MBG itu bukan sesuatu yang obat yang besok anak bisa sembuh gitu. Penurunan stunting dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia itu mungkin kita harus sadar nih. Mungkin efeknya tuh baru kelihatan nanti di saat anak-anak kita ini tuh memasuki lapangan pekerjaan gitu. Jadi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Nah kesungguhan di dalam pembuatan kebijakan ini juga diperlukan dalam hal payung hukum nih.
akses nutrisi kita di negara kita belum ada payung hukumnya gitu. Sedangkan di negara-negara lain itu ada payung hukum yang menjamin akses terhadap nutrisi, akses dan keadilan terhadap nutrisi. Nah, harapannya nih kebijakan ini tuh nggak cuman populis aja gitu, tapi kebijakannya ini sustainable gitu ke depannya, bener-bener untuk mencapai target-target dan juga impact yang diinginkan gitu terkait perbaikan akses nutrisi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan perekonomian di daerah. Jadi butuh banget nih yang kalau kata Mbak Nini kesungguhan gitu. Mungkin bentuknya dalam payung hukum yang bisa melindungi nih tujuan-tujuan yang baik ini gitu. Mungkin dari saya segitu. Oke, kalau Kiki sama Ashin? Kalau aku mungkin overall dari banyak isu ini ya, emang kalau kita kemarin pas nulis yang bersama-sama tim itu juga, wah banyak juga ya masalah kita. Nah tapi menurut aku tuh untuk kita bisa memulai untuk mencari solusi, kita harus tahu dulu apa masalahnya. Dan dalam kondisi Indonesia ini dan juga kondisi elit politik dinamikanya, kita harus mau sama-sama jujur untuk lihat masalahnya apa. Dan dari situ baru mulai. Misalnya kalau MBG, masalahnya apa sih stunting? Emang stunting bakal di-solve dengan ngasih makan ke anak SMA? Dari situ aja. Masalahnya apa sih? Ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan isunya apa? Kita udah kuota impor beras ya. Udah gitu harga beras apakah di petani naik? Apakah di sedang sepertinya enggak ya, enggak begitu tinggi, sedangkan harga beras di konsumen naik. Dan masalah yang sekarang bahkan ada masalah supply, belum tentu orang mau bayar tapi nggak ada barangnya gitu kan. Apakah ada masalah itu? Nah, terus jawabannya langsung food estate. Apakah itu? Jadi kita perlu tahu dulu apa masalahnya. Nah, di sini dibutuhkan beberapa hal. Pertama, independensi dari setiap instrumen negara ini untuk bekerja sesuai dengan tugas dan marwahnya. Kalau udah nggak independen ya udah pasti, aduh gue nggak enak nih, nanti gue ngasih tahu nilai growth-nya segini, nanti sebel yang lain. Atau enggak, kalau misalnya apa adanya. Terus misalnya kalau beras kayak indikatornya adalah cadangan stok aman gitu, itu kan berarti gue akan kejar stoknya. Tapi kalau harga nggak menunjukkan itu, gimana? Tapi ini kan semua adalah tergantung independensinya kan. Kalau dia independen, saya akan independen dengan tugas saya akan apa adanya gitu. Jadi banyak hal yang menurut aku kita perlu, dan ini yang menurut kalau boleh yang kita gaungkan, kenapa kita juga sebut desakan darurat ekonomi. Ini tuh sangat darurat untuk kita mau tahu di mana masalahnya, baru cari bersama-sama solusinya. Gitu. Ya, mungkin harus lebih hati-hati lagi gitu ya, karena kita mesti tahu dulu akar masalahnya tuh apa. Betul. Dan untuk memecahkan permasalahan ini tuh bagaimana gitu. Apakah memang kebijakan ini sudah merupakan kebijakan yang paling tepat gitu ya. Jadi perlu, good newsnya kita tuh bukan yang nggak tahu. Kita tahu, tapi apakah pembuat kebijakan mau melihat dengan jujur masalahnya? Iya, betul. Pada dasarnya sih sebenarnya kan kita nggak boleh terlena ya sama kebijakan populis yang ada gitu ya. Kita harus terus-menerus melihat kembali gitu, apakah benar gitu ini yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan gitu kan. Karena kalau kita di dalam ekonomi kan memang ya langkah pertama keinginan tuh banyak gitu kan, tapi kita terbatas pada sumber daya yang jadi kita harus memilih apa sih sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan gitu. Jadi ya, dan itu tadi ya perlu evidence base gitu. Terus juga tadi seperti yang dibilang sama Kak Kiki ya ini butuh untuk kita melihat lagi sebenarnya akar masalahnya apa gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan kita inginnya mungkin ya yang perlu kita prioritaskan tuh memang pendidikan dan kesehatan. Itu kan yang bolak-balik kita juga bilang ini perlu difikirkan gitu. Kayak misalnya kalau kita ngomongin pendidikan gitu kan, ini misalnya pendidikan itu dananya tuh cukup banyak, tapi kok misalnya kenapa sih skor PISA tuh nggak naik-naik? Itu kan sebenarnya juga kita perlu cari tahu kan masalahnya tuh sebenarnya adanya di mana gitu. Kenapa nih, apa sih yang terjadi di tengah-tengahnya sehingga kita ngasih banyak input tapi kok
outputnya nggak keluar jadi apa-apa misalnya. Juga kalau terkait dengan kesehatan tadi ya, selain juga yang kita bahas tadi kan udah dibahas Bu Niki ya, cukup banyak gitu program-program yang sebenarnya bisa komplement gitu dengan MBG gitu. Nah itu juga perlu digaungkan lagi gitu kan, kayak mungkin kebijakan kesehatan kita tuh juga seharusnya lebih preventif ya dibandingkan dengan kuratif gitu. Nah yang kayak gitu-gitu juga perlu dilihat kembali, selain juga ya mengevaluasi lagi ya tadi semua kebijakan-kebijakan populis. Dan mungkin tadi ya, mungkin saya sedikit ini mungkin masih harusnya ada di segmen sebelumnya, tapi soal kenapa sih kita tuh apa yang kita rasakan gitu ya dengan respon pemerintah atas demo kemarin gitu dengan berbagai itu. Sebenarnya kan beberapa hal yang itu sebenarnya kayak apa ya, kita bisa bilang dia itu kayak politik simbolik gitu kan, yang sebenarnya politik simbolik gitu sebenarnya bukan nggak ada fungsinya sih, karena kan fungsinya adalah untuk meningkatkan trust ya sebenarnya. Kalau kita trust gitu mestinya semuanya akan lebih mudah juga untuk dijalankan gitu. Tapi ya memang balik lagi, ini masih banyak sekali gitu yang perlu difikirkan, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang mungkin tiba-tiba kok sekarang ada burden sharing yang kita mungkin tadi juga belum bahas gitu kan. Kita ada tuntutan yang ini direspon, oke lah begini, ya udah kita tunggu deh nanti seperti apa. Tiba-tiba ada kebijakan baru lagi gitu. Ya mungkin yang burden sharing ini Bank Indonesia, mungkin teman-teman yang makro mungkin bisa lebih jago ya menjelaskannya daripada saya, karena saya kan rada nggak ngerti sebenarnya ya soal burden sharing. Kita ekonom juga nggak ngerti semuanya gitu. Kalau kita biasa di mikro, kadang-kadang makronya juga nggak terlalu ngerti. Nah tapi sebenarnya burden sharing itu juga sebenarnya kan Bank Indonesia jadi membiayai proyek-proyeknya pemerintah, dan itu juga sebenarnya kita juga harus hati-hati. Kita juga harus lihat jangan-jangan nanti dia malah menjadi tekanan baru gitu ya buat masyarakat, karena tuh nanti bisa jadi ya inflasi naik dan lain-lain. Itu juga kita harus lihat lagi. Jadi jangan lupa gitu, jangan melupakan kemarin kita ada isu, lalu kemudian ada respon, lalu kemudian kita coba kawal yang itu, tapi kawal juga yang baru-baru muncul ini gitu. Jadi kita juga harus selalu banyak banget. Soal burden sharing kan juga pertanyaannya balik lagi kayak emang apa sih masalahnya gitu. Kenapa sih emang harus dibiayain bersama oleh BI dan juga oleh negara untuk membiayai misalnya perumahan? Emang masalah perumahan itu karena apa gitu, itu mulai dari situ aja. Terus masalah katanya untuk koperasi juga ya, apakah selama ini kita nggak belajar dulu kenapa BUMDes ada yang maju ada yang enggak, kenapa ada koperasi yang maju ada yang enggak, mulai dari situ. Lalu kenapa KUD dulu nggak kenapa berhasil, KUD gitu. dulu nggak berhasil gitu. Do we learn from that gitu. Jadi untungnya kita ada kok yang udah mempelajari itu, dan kita perlu belajar dari yang udah mempelajari. Dan tadi Mbak, aku suka banget ya Ashin bilang kayak ini kebijakannya juga ada yang baru-baru kita perlu kawal. Nah ada juga menurut aku perlu ada di mana pemerintah harusnya hadir nggak hadir gitu. Jadi misalnya karena untuk urusan pungutan liar, untuk urusan judol, where are you gitu ya kan. Jadi menurut aku di mana? Masa kita mau kebiasaan nonton drama. Tapi intinya tuh adalah gini, masalah ini tuh disuarakan oleh rakyat. Kita baru dengar ada yang baru meninggal bunuh diri karena terlilit utang misalnya, atau enggak itu tragis. Itu sedih banget. Ada yang sakit karena cacingnya karena tidak anak dan tidak punya tidak terselamatkan lah, berarti dengan lebih awal gitu kan. Itu kan berarti kekurang hadiran banyak perangkat gitu, banyak perangkat, mungkin juga termasuk pemerintah, mungkin juga termasuk komunitas di sekitarnya. Tapi intinya adalah ada hal-hal di mana kita perlu juga mau lihat gitu. Untuk judul misalnya nilai transaksinya menurut ini PPATK ya, aku ngikutin aja. Tahun dari 2000 ke 2024 dia naik 22 kali transaksi sampai mencapai sekitar 300 triliun di tahun 2024. Di tahun 2025 naik jadi lebih dari 1000 triliun. Itu coba
Kemenkeu nyari pajak segitu itu bisa nggak? Ya kan? Ini tuh sesuatu yang besar sekali, dan apakah mereka ikut-ikutan itu sesuatu mereka karena udah paham, karena udah ngerti gitu? Di mana peran kita mengedukasi? Di mana peran kita untuk melarang mungkin ketidaksamaan informasi gitu? Jadi bukan hanya kebijakan yang ada dan tiada, kadang ada berubah-berubah, tapi menurut aku juga di mana kita perlu juga lakukan kebijakan gitu. Oke. Good conversation nih gitu. Niki ada yang mau disampaikan terakhir? Ya tadi paling setuju Kak Kiki dan Akin gitu, kalau terkait kebutuhan revisi dan juga ketersediaan UMKM untuk memenuhi supply chain, ditunggu ya kajian LPM berikutnya terkait dengan supply analisis ini ya terkait. Jadi itu upaya kita nih berusaha untuk mengerti gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan di lapangan bagaimana gitu. Jadi setuju Kak Gigi dan Asin gitu terkait memahami dulu lapangan kita seperti apa gitu, dan yang udah ada di lapangan seperti bagaimana, lalu program baru itu replacing apa gitu. Jadi apakah dia substitutif atau komprehensif apa yang udah ada di lapangan. Jadi setuju banget. Semoga kita bisa berkontribusi di Amin. Iya. Jadi sebelum kita tutup gitu ya, mungkin tadi kita udah banyak meng-highlight apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Mungkin saya ingin menutup dengan satu ya, mengapresiasi warga gitu ya dengan inisiatif-inisiatifnya ini gitu, dan mungkin berharap juga bahwa ini tidak berhenti di sini gitu ya, tapi berlanjut gitu ya, long haul gitu ya. Kita tahu gitu ya bahwa masyarakat ini mungkin lelah gitu ya. Kalau kita lihat statistiknya juga kan memang kebanyakan kita sekarang walaupun mungkin pengangguran itu turun gitu ya, punya pekerjaan kedua, pekerjaan ketiga gitu ya. Jadi waktunya tuh kita deprive sebenarnya in terms of time gitu mungkin ya. Jadi untuk mengawal ini tuh mungkin kita lelah gitu ya. Tapi memang ini harus dijaga gitu ya, untuk mengawasi terus gitu ya, sehingga kita bisa mencapai Indonesia yang lebih baik, lebih adil gitu ya, lebih sustain seperti itu. Dan mungkin untuk pemerintah juga mungkin perlu mendengar gitu ya. Jadi kita percaya bahwa niatnya baik gitu ya, punya keinginan-keinginan yang banyak gitu, tapi mungkin perlu juga dilihat sebenarnya yang dibutuhkan rakyat nih apa gitu. Tadi ya saya cukup suka gitu ya dengan Ashin gitu. Jadi sebenarnya kebutuhannya tuh apa gitu kan, impact yang diharapkan tuh apa gitu, dan baru polisinya tuh yang paling tepat seperti apa gitu ya. Memang mungkin kalau principal agent gitu kan, pemerintah tuh agentnya gitu ya, tapi kita kan sebenarnya ingin lebih tadi ya group works gitu ya kalau kata Kiki gitu. Jadi mungkin perlu dilihat juga gitu ya, perlu didengar gitu. Memang mungkin pemerintah punya informasi yang lebih banyak gitu yang kita mungkin tidak tahu gitu ya. Kita berpositive thinking gitu, tapi mungkin juga kita punya informasi yang pemerintah sebenarnya belum tahu gitu, dan butuh untuk didengar untuk membangun policy yang lebih baik gitu ya, kualitasnya. Mungkin saya tutup di sini. Terima kasih nih ibu-ibu, sampai ketemu lagi ya di podcast LPM selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.